kita pun gak akan hidup selamanya. Ini keluarga daripada almarhumah mengadakan acara haul, mengingat-ingat, mengenang kepada orang tuanya. Ini adalah contoh daripada birrul walidain, anak yang soleh, yang soleha. Ustaz Zaki salah satunya dan keluarga besarnya ingin kepada ayahanda bunda tercintanya, kepada engkongnya, sehingga walaupun sudah bertahun-tahun, berapa tahun? 32 tahun, ada yang 37 tahun, Masya Allah, lama, tapi ingat, tetap dihaulkan. Bukan hanya ingat itu ketika sehari, 2 hari, 7 hari sampai tahlilan saja. Selebihnya berebut dengan warisan, betul apa betul? Tapi kita ingat terus setiap waktu dan kesempatan, karena seorang anak tidak akan ada di alam dunia kalau tidak ada orang tuanya. Kesuksesan kita sebagai seorang anak adalah salah satunya doanya, perjuangannya daripada kedua orang tua kita, betul betul. Insya Allah kita doain biar anak-anak kita soleh dan soleh, amin. Ini makanya kalau ada acara haul bang, anaknya bawa, ya biar mereka juga ingat nanti terhadap kita semuanya. Kita meninggal dunia, mendoain kita semuanya. Ketika kita meninggal dunia, anak kita yang soleh, dia mengimami kita, usolli ala hadzal mayyiti. Bukan hanya nangis rebut warisan doa. Mau jadi anaknya anak yang soleh pak? Mau jadi anaknya yang soleh mau? Bu, mau nggak bu? Biar anak, biasanya usah ngotot tuh. Mau nyampe monyong-monyong gitu, ya Allah ya Rabbi. Anaknya biar pintar ngaji mau? Rajin sholat, bacain Yasin mau? Pun enggak. Ibu kagak mau dibaca Yasin bu anaknya. Kuncinya bu, pak, masukin pondok pesantren, titipin sama kiai. Titipin sama kiai, mohon maaf. Kalau kira-kira anak masuk pondok pesantren rugi apa kagak? Rugi apa enggak? Enggak rugi, Pak. Ilmu agama yang diterapkan. Ada juga ilmu pengetahuan yang sambil sekolah. Kalau cuma sekolah nggak dimasukkan ilmu agama, bahaya zaman sekarang. Bahaya. Terjadinya tawuran pelajar, mohon maaf. Sekolah apa pesantren? Jawab. Anak sekolah apa anak pesantren? Bawa-bawa parang, woi, pakai baju seragam, anak sekolah anak pesantren? Sekolah. Pergaulan bebas, anak muda sekarang akhirnya terjadi hamil duluan, anak sekolah anak pesantren. Biasa. Ya Allah, betul-betul. Makanya masukkan pendidikan agama biar anak-anak kita mengetahui ada remnya dalam kehidupan ini, betul nggak? Masukin pesantren, kadang-kadang anak masuk pesantren kagak mau ya. Ibunya sama bapaknya bujuk anaknya, tong, yaudah ya masuk pesantren ya, di Bogor ada Al-Ghazal atau di Kayu Manis. Pimpinan pondok pesantren kayak Hariri, ya, nggak mau pak. Bu nggak mau, nanti ibu beliin HP, nggak mau. Bapak beliin sepeda listrik, nggak mau pokoknya. Kenapa nggak mau? Lihat, itu teman saya si Dadang, baru masuk pesantren 2 minggu, tangannya udah pada gudik semuanya. Lah emang buduk ya. Menggodaannya kalau di pondok pesantren santri itu buduk, tapi kalau santrinya buduk juga barorok. Barorok atau meren? Gimana barokah? Barorok. Nggak akan lolos seorang santri, nggak akan menjadi kiai, nggak akan menjadi ustadz. Contoh nih Ustaz Zaki dulu ngalamin pesantren, bener nggak? Nah, ngalamin pesantren ngalamin buduk. Tanyain sama yang mondok, sama kiai dulunya pesantren ngalamin buduk, tapi jadi kiai alhamdulillah. Karena di zaman sekarang banyak kiai yang bunga. Nah ini sama kiai buduk lagi. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Jadi mohon maaf lahir batin. Ini haul bukan hanya kita mendoakan almarhum, kita pun akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Mang Udin mati, Mang Herman mati, Bapak Dadang mati, RT mati, RW mati,
mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, tukang mabok, modal itu. Ustaz, enggak, entar dulu atuh. Lah ini kayaknya memang gak suka sama Ustaz, Ustaz kagak katanya. Belum bang, sabar. Ini kagak sabaran ya, pengen gerasa gerusu mulu ini. Ya Allah, ulangi lagi, ada iklan bu, motong mulu nih. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, presiden. Kita bilang Ustaz, jangan mati kalau Ustaz. Ada adab etika sama Ustaz. Wafat, meninggal dunia. Kenapa? Karena Ustaz kita tuh hidup butuh Ustaz, Pak. Butuh alim ulama. Benar apa benar? Benar apa benar? Mohon maaf lahir batin. Sekarang habaib ada, dzurriyyah Rasul ada, alim ulama ada, pondok pesantren ada, Ustaz di setempat ada, tapi kemaksiatan masih tetap merajalela. Betul apa betul? Segitu masih ada alim ulama yang memberikan nasihat ujangan kepada kita. Apalagi kalau tidak ada Ustaz, apa jadinya? Maka hidup akan seperti binatang. Benar tidak? Coba maksiat bukan hanya ke kota, sekarang di kampung pun ada maksiat. Siang-siang, maksiat malam-malam, pagi-pagi, sore-sore, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek. Lupa ayah yang maksiat. Allahu Akbar. Kita hidup itu butuh alim ulama, butuh ustaz. Betul betul. Ini luar biasa, ada tim hadro. Dari mana tim hadronya, Bang? Bang Kiai dari mana? Kampung? Iya, kalau saya nanya juga belas saya kagak tahu ya. Masya Allah, biar berkah. Alhamdulillah. Tadi kita enak, tenang ya, dilantunkan sholawat dengan hadro. Kalau dulu bu, zamannya dulu itu bukan hadro. Ada namanya kitimpring. Rebana ya? Ya, ibu ada dulu pernah belajar kitimpring, rebana? Dong dongan ting ting dung, dong dongan ting ting dung, dong dongan ting ting dung. Kami rombongan kosidahan rawa bebek, dong dongan ting ting dung, dong dongan ting ting dung, dong dongan ting ting dung. Hayo mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Itu dulu diganti lagi dengan marawis. Benar nggak? Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong. Umpingnya cerah-cerah. Marawis. Ini mohon maaf Kiai ya, kalau serius yang ada hokcai. Kalau hok sambil ngacai. Mohon maaf nih orang Bogor kayak begini ya. Mohon maaf, pokoknya mohon maaf. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan berkah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Enak ini tim hadro, pinter ngajinya, suaranya juga enak. Baca Qur'annya bu, sampai dikoriin tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kalaupun umpamanya ini punya istri, punya suami, suaminya pinter ngaji kori, istrinya pinter ngaji juga, dinyanyiin juga, dikoriin juga. Istrinya minta duit, Bapana minta duit jemali sabun. Itu kali istrinya gak mau kalah dia sama suaminya. Umina bapana teboga. Kok teboga Allah duit? Giliran di dapur anaknya Allah. Belum kan Siti Allah ya Rabbi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya akan meninggalkan alam dunia. Betul apa betul? Ini keluarga yang soleh, anak yang soleh ini kepada orang tua bu. Pak, kita gak akan ada di alam dunia tanpa perjuangan orang tua, betul nggak? Apalagi ibu, Masya Allah, tabarakallah. Yang mengandung kita adalah ibu, melahirkan ke alam dunia adalah ibu, menyusui kita. Pak, ibu itu, wanita itu berjuang antara hidup dan mati. Makanya suami harus sayang sama istrinya. Betul nggak bu? Ini lagi dibelain apa bu? Ada suaranya. Suami harus sayang sama cinta sama istrinya bu, Pak. Karena istrinya itu adalah seorang wanita, sama dengan ibu kita. Jangan disakiti. Benar nggak bu? Makanya kenapa Allah tidak menciptakan seorang wanita dari
sebagai barang mainan yang mudah dimainkan oleh kaum laki-laki. Betul? Yang kencang dibelain ini. Kenapa Allah tidak menjadikan wanita dari tulang kaki? Karena Allah tidak menjadikan wanita sebagai barang injakan yang mudah diinjak-injak, direndahkan derajatnya oleh kaum laki-laki. Betul? Hidup ibu-ibu. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapaknya melotot. Mohon maaf, saya belain ibu-ibu dulu. Bu, jawab biar suaminya dengar. Ibu, ketika melahirkan berjuang atau tidak? Yang kencang, berjuang atau tidak? Biar kedengeran, berjuang atau tidak? Berdarah, berdarah, sakit, sesak, kapok. Berjuang Ustaz. Berdarah, sakit, kapok, well. Dibilang kapok lah begini, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit ngajuru, bersusah-susah ngajuru, 40 hari kemudian malah nawaran. Betul. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kita ingin kepada orang tua, susah payah. Orang tua juga ayah kita banting tulang. Betul tidak? Bukan hanya nafkah saja, tapi nafkah batin dalam artian mengilmui kita semuanya, supaya kita menjadikan anak yang baik, anak yang benar, anak yang soleh. Bukan pintar doang. Buat apa pintar kalau tidak soleh? Ia akan menjadikan pengkhianat, memanfaatkan orang lain. Betul apa betul? Rugi orang tua. Alhamdulillah, anak saya mah sukses sekarang, udah jadi sarnaja. Iya kan, ada sarjana, ada sarnaja. Udah jadi sarnaja, tapi sholat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak. Tahu giliran bapaknya meninggal dunia, baca surat Yasin, Latinnya Yasin. Lo kagak bisa baca Arabnya, kagak ngaji, rugi kalau begitu. Makanya mudah-mudahan anak kita soleh dan soleh, amin. Ya Allah ya Rabbal, berarti anak harus ingat kepada orang tua. Insya Allah. Mohon maaf, ketika ajal datang kepada kita, kematian itu datang kepada kita, mohon maaf lahir batin. Mau kaya, mau miskin bakal mati. Perempuan mati, yang muda mati, yang tua juga mati. Lagi berak, mati. Berak, mati. Nggak bisa kita tahan dulu. Malaikat dijeroin, jangan cabut nyawa dulu ya, lagi belepetan. Kagak, walaupun belepetan mati. Benar kagak? Tuh ya Allah, ya Rabbi, mohon maaf, kita semuanya akan meninggalkan alam dunia dan tidak bisa ditawar-tawar kembali. Mohon maaf, Ustaz jangan ngomongin kematian, karena kalau kematian urusannya aki-aki sama nenek-nenek, saya masih muda. Mohon maaf, jangan salah. Survei membuktikan bahwa yang meninggal dunia itu di zaman sekarang lebih banyak anak muda. Ustaz sok tahu, survei membuktikan, mohon maaf. Biasanya mohon maaf yang malam minggu suka tawuran anak muda, apakah aki-aki? Anak muda. Paling